Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Anniversary yang ke-6. Cerita kali ini ditulis oleh Edesi Prayogo 1. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum kita menuju ke ceritanya, alangkah baiknya kalian menyiapkan earphone kalian yang terbaik ya teman-teman, agar mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dari sebelumnya saat mendengarkan narasi ini tentunya. Yuk kita langsung saja simak ceritanya. Kali ini tidak ada salahnya kita sesekali membahas tentang cerita pilu seorang pendaki. Pendaki itu tidak lain adalah teman baik narasumber yang bernama Mbak Gadis. Mbak Gadis ingin membagikan sebuah kisah yang cukup menyayat hati berdasarkan pengalamannya pribadi. Sebuah pengalaman yang tidak akan mungkin sanggup dia lupakan. Bahkan sampai detik ini dia masih belum bisa menemukan pengganti sang tunangannya. Aku sengaja di-up pada kali ini. Selain untuk menemani kalian, aku juga ingin mengajak kalian untuk saling menghargai pasangan masing-masing. Sekalipun dia masih banyak masalah, ya wajar, karena dia hanya manusia biasa. Tanpa kalian sadari, dia sendiri mencoba untuk melakukan yang terbaik demi membahagiakan kalian. Jadi sebelum terlambat, mari kita saling introspeksi diri dan sayangi dia sepenuh hati. Seperti biasa sebelum baca cerita dan juga sebelum mendengarkan video kali ini, saya minta kalian untuk tarik selimut kalian dan kemudian mematikan lampu dan tetap waspada. Siapa tahu ada yang ikut menemani kalian membaca cerita kali ini. Cerita Mbak Gadis kemudian dimulai. Mbak Gadis memiliki seorang pasangan yang bernama Mas Fahrul. Keduanya menjalin hubungan sudah hampir 6 tahun. Selain itu, keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 kemarin, di mana keduanya sepakat untuk mengadakan lamaran di atas Gunung Cikuray. Lamaran itu hanya ada mereka berdua dan nantinya keluarga akan diberitahu melalui rekaman video ketika mereka sedang lamaran di atas gunung. Rencananya seperti itu. Mereka berdua kan bekerja di tempat yang berada dan juga berbeda, dan dengan profesi yang berbeda pula. Otomatis mereka harus mengatur segalanya secara matang-matang, mulai dari tanggal keberangkatan hingga segala keperluan yang akan dibawa. Mereka juga ada rencana camping semalam di Gunung Cikuray. Selain menenangkan otak sebelum kembali dengan padatnya aktivitas pekerjaan, Mas Fahrul mencoba menghubungi temannya yang berjaga di sana untuk mendaftarkan nama mereka yang rencananya berangkat pada tanggal 16 Agustus 2017. Biasanya tanggal segitu juga ramai sama pendaki yang ingin mengibarkan bendera di atas gunung. Tujuannya sih biar saat mereka naik itu tidak sendirian, ada pendaki-pendaki lain yang bisa menemani kalian. Udah tuh, kemudian semuanya diurus sama Mas Fahrul. Mereka hanya tinggal menyiapkan yang lainnya saja. Seminggu sebelum keberangkatan, ternyata Mbak Gadis dan Mas Fahrul ini bertengkar, mempermasalahkan hal sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Gara-gara ada satu pesan WA masuk di HP Mas Fahrul yang bertuliskan, "Sayang, kamu udah makan belum?" Dan dari pengirimnya yang bernama Erni. Sebuah nama yang asing bagi Mbak Gadis. Posisinya pada saat itu, mereka sedang berdua dan HP Mas Fahrul dipegang sama Mbak Gadis. Alhasil ributlah mereka pada waktu itu. Segala cacian sampai nama hewan di kebun binatang, semua Mbak Gadis lontarkan kepada Mas Fahrul. Pikiran Mbak Gadis saat itu ya sangat kacau. Semua isinya jelek-jelek kepada Mas Fahrul. Seakan Mas Fahrul tega menyakiti dia, padahal seminggu lagi mereka mau tunangan. Mas Fahrul yang merasa tidak salah juga tidak mau kalah dengan argumen dari Mbak Gadis. Mas Fahrul bilang berkali-kali kalau dia tidak kenal sama yang namanya Erni dan tidak tahu siapa yang memasukkan kontak Erni di HP-nya. Dia juga bilang kalau semalam HP-nya dipinjam sama temannya
namanya Mas Pras. Posisi Mas Pras saat itu HP-nya sedang rusak dan dia ingin menghubungi pacarnya, makanya pinjam HP-nya Mas Fahrul. Mbak gadis yang masih tersulut emosi kemudian tidak peduli dengan segala omongan dari Mas Fahrul. Dia berasumsi bahwa dengan segala logika perempuannya, sampai Mas Fahrul bilang, "Ya sudah, gini aja yang, aku tidak mau kita bertengkar terus-terusan, apalagi sebentar lagi kan mau tunangan. Besok kamu kesini lagi, kita tanya Pras baik-baik maksudnya apa kayak gini. Siapa tahu Erni ini pacarnya dia. Sumpah, aku tidak tahu apa-apa," bujuk Mas Fahrul. Entah benar atau tidak, Mbak gadis tidak merespon apa-apa dan pergi meninggalkan Mas Fahrul. Keesokan harinya, harusnya Mbak gadis datang ke tempat yang ditatangi Mas Fahrul dan juga Mas Pras tentunya untuk memberikan kesaksian kepadanya. Tapi Mbak gadis merasa malas dan memilih menyibukkan diri dengan segala pekerjaannya. Hingga HP-nya bergetar berkali-kali, banyak sekali telepon masuk dari Mas Fahrul. Lagi-lagi dia malas untuk menjawab. "HP kamu getar itu loh Dis," ucap salah seorang teman kantor dari Mbak gadis. "Dah biarin aja Mel, lagi males aku," jawab Mbak gadis dengan ekspresi sebal. Teman Mbak gadis yang melihat dirinya sedang dalam mode bad mood itu akhirnya memilih untuk tidak menyambung kembali pembicaraan mereka. Terus Mbak gadis tiba-tiba senyap dan dia mencoba untuk membuka layar ponselnya. Ternyata ada 38 kali panggilan tidak terjawab dari Mas Fahrul. Dia langsung mengecek pesan WA dan ada 102 chat yang berupa VN atau voice note yang juga dari Mas Fahrul. Satu persatu dia dengarkan melalui headsetnya. Mas Fahrul berkata berkali-kali kalau dia tidak salah. Lalu ada satu suara laki-laki yang menceritakan segala kronologinya lewat salah satu VN yang dikirimkan oleh Mas Fahrul. Pemilik suara itu ya tentunya Mas Pras. Antara percaya atau tidak, Mbak gadis mencoba untuk tetap mendengarkannya. Di pikirannya justru mengatakan bisa saja keduanya sekongkol untuk menutup kesalahan Mas Fahrul. Maklum, namanya juga wanita. Sekali melihat hal yang janggal terhadap pasangannya, sampai kapanpun isinya akan selalu seperti itu. Secara intuisi seorang wanita itu tidak dapat dikelabui dengan mudah, dan seperti itulah kenyataannya. Merasa sudah capek dengan kerjaan, Mbak gadis tidak mau menambahkan masalah sama urusan Mas Fahrul. Dia kemudian mencoba untuk bilang ke Mas Fahrul, "Kalau kamu sayang sama aku, buktikan tanggal 16 besok. Datang tepat waktu dan bawa semua yang sudah aku tulis dalam list. Jangan ada yang tertinggal. Kita berangkat sendiri-sendiri dan ketemuan di puncak. Aku cuma pengen tahu, ya semana bukti keseriusanmu sama aku," kata Mbak gadis kepada Mas Fahrul melalui pesan WA. Plan yang awalnya mereka berangkat bareng-bareng akhirnya batal. Mbak gadis kemungkinan akan meminta diantar abangnya pakai mobil, sedangkan Mas Fahrul kemungkinan akan naik motor sendiri. Dan singkat cerita, hari yang mereka tunggu kemudian tiba. Mbak gadis diantar oleh abangnya dengan mobil menuju pos pendaftaran dan mereka berangkat pukul 4 subuh biar tiba sana tidak sampai jam 6. Soalnya jam 6 mereka harus naik. Jarak rumah Mbak gadis dan gunung ini lumayan jauh. Setidaknya perlu waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau itu pun tidak macet untuk tiba di sana. Tidak lupa dia kemudian ngeteks ke Mas Fahrul, "Aku sama abang mau berangkat, kamu hati-hati di jalan naik motornya." "Iya Neng, ini AA juga lagi siap-siap dan habis itu OTW. Kamu juga hati-hati ya. Jangan kangen sama AA," balas Mas Fahrul. Entah mengapa saat Mbak gadis membaca teks WA Mas Fahrul, dadanya itu sakit sekali. Seolah dia memiliki firasat kalau akan ditinggal pergi jauh sama Mas Fahrul. Semacam perasaan kehilangan yang benar-benar bikin dada itu sesek rasanya. Sampai Mbak gadis sendiri tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya waktu itu. Dia mencoba menetralkan semuanya dengan berpikiran yang positif-positif saja. Akhirnya mobilnya menuju Gunung Cikuray. Dalam hati dia berdoa sambil mendoakan Mas Fahrul. Berdoa agar rencana mereka hari itu dapat berjalan dengan lancar. Pas di tengah perjalanan, HP dia berbunyi, ada 2 pesan masuk dari Mas Fahrul. "Kirim gambar foto Neng,"
Ini A udah beli bunga yang kamu suka. Sekarang A masih di toko bunga teman AA. Habis ini AA mau lanjut jalan. Ketemu di puncak ya Neng. Nanti kalau di tengah perjalanan kamu capek, berhenti Neng, jangan dipaksa. Pastiin persediaan air kamu cukup ya. AA sayang banget sama kamu Neng. Isi pesan WA dari Mas Fahrul. Udah A, jangan main HP wae. Buruan lanjut jalan dan hati-hati kalau nyetir. Makasih untuk bunganya. Begitulah balas Mbak Gadis. Hati Mbak Gadis benar-benar berbunga-bunga hari itu. Perasaannya merekah dan seperti bunga yang dibeli sama Mas Fahrul. Dia tidak menyangka kalau Mas Fahrul melakukan semua itu untuk dirinya. Tapi dia pikir bagaimana caranya Mas Fahrul membawa bunga itu sampai nyetir. Soalnya Mas Fahrul kan hari itu naik motor cowok. Tapi dia mikir lagi, cowoknya ini kan pinter. Pasti dia bisa mensiasati masalah itu. Ya sudah, akhirnya Mbak Gadis kembali melanjutkan tidurnya di dalam mobil. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya seperti terhentak dan dia langsung bangun dari tidurnya. Dia tanya sama abangnya ada apa. Kata abangnya tadi hampir menabrak kucing. Makanya abangnya langsung ngerem dadakan. Beruntung kucing itu sampai tidak tertabrak. Dia melihat kalau ternyata mereka sudah sampai. Mbak Gadis bergegas turun dari mobil dan berpamitan kepada abangnya untuk naik gunung. Dia melihat hari itu sedang ramai pendaki-pendaki lainnya yang juga ingin naik ke Cikuray di hari itu. Setelah berpamitan, abangnya langsung pulang dan dia lalu berjalan ke arah pos. Dari jauh ada yang melambai ke arahnya, yaitu Mas Dedik, yang tidak lain adalah teman dari Mas Fahrul. Dis, sini-sini, teriaknya dari jauh. Mbak Gadis langsung menghampiri Mas Dedik. Fahrulnya belum datang ya, tanyanya. Belum Dis, mungkin sebentar lagi, jawab Mas Dedik. Oh iya Dis, nanti kamu ikut sama rombongan mereka ya, sambil menunjuk ke arah sebuah rombongan. Kebetulan mereka ganjil, jadi kalau sama kamu jadinya nanti genap. Nanti si Mas Fahrul biar ikut sama rombongan anak-anak ini, sambil menunjuk ke arah salah satu anak di situ. Katanya beberapa orang temannya masih dalam perjalanan. Tadi aku juga kasih tahu mereka kalau ada yang mau bareng dan mereka tidak masalah. Justru malah senang merekanya. Kalian ketemu di atas kan? Sambung Mas Dedi. Iya, ketemu di atas, jawab Mbak Gadis sambil melihat ke sekitar. Sukses ya untuk lamarannya. Ntar kalau married jangan lupa undangannya, kata Mas Dedi sambil bergurau. Hahaha, iya siap kata Mbak Gadis sambil berjalan ke arah rombongan yang akan berangkat bersamanya itu. Di rombongan itu ada 2 orang wanita, jadi 3 sama Mbak Gadis. Dan juga ada 3 cowok. Lalu ada 2 cowok teman Mas Dedi yang ikut mendampingi mereka. Setelah berdoa bersama dan segala pemberitahuan informasi, mereka pun memulai perjalanan naik untuk ke atas. Ada perasaan tidak enak di hati Mbak Gadis pada kala itu. Cuma dia bingung kira-kira waktu itu perasaan apa. Rombongannya anak-anak asik-asik semua. Kalau dia lelah, rombongannya ini memaklumi dan istirahat sejenak baru kemudian melanjutkan perjalanan. Oh iya, Mbak Gadis ini ke Gunung Cikuray via Bayongbong Cinta Nagara. Setelah perjalanan 3 jam lamanya, rombongan mereka sampai di pos 2 yang diberi nama Pos Paparete. Di sana mereka ada yang mengisi air dan ada yang membeli aneka jajanan di warung. Karena di situ ada sebuah warung yang menjual aneka jajanan, contohnya bala-bala atau kita kenal dengan ote-ote. Katanya orang Surabaya seperti itu. Di pos 2 ini adalah satu-satunya yang terdapat sumber mata air. Jadi mereka saat itu harus benar-benar memastikan air persediaan mereka aman sampai ke puncak. Beruntung masih ada warung yang masih buka saat itu. Soalnya biasanya warung-warung pada buka itu hanya pas weekend dan kebetulan saat itu Mbak Gadis naik pas weekend. Setelah mereka semua selesai dengan urusan masing-masing, mereka putuskan untuk segera melanjutkan kembali perjalanan mereka. Setelah 9 jam, ditambah waktu istirahat dan juga makan di pos 2 sekitar kurang lebih 30 menit, tibalah mereka di puncak Gunung Cikuray pada pukul 4 sore lewat sekian menit.
Persis seperti perkiraan Mbak Gadis, di atas puncak dia langsung menggelar tenda untuk istirahat, dibantu salah satu teman dari Mas Dedi. Tenda pun sudah siap, dia mulai menata segala barang bawaannya dan segera menyiapkan kompor untuk membuat mie instan. Dia kemudian pandangi langit yang mulai nampak berwarna jingga dan sangat-sangat cantik. Udara dingin puncak Cikuray membuat rindu senyuman Mas Fahrul. Dia berharap Mas Fahrul bisa segera tiba di puncak dan menemaninya. Selesai makan, Mbak Gadis langsung merebahkan badannya di dalam tenda. Dilihat jam tangannya sudah mau menunjukkan pukul 5:15. Sebentar lagi maghrib, kira-kira Fahrul dan rombongannya tiba jam berapa ya? Guramnya seorang diri. Dia melihat ponsel miliknya. Ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Dia tidak mematikan ponsel miliknya dan hanya membiarkan tergeletak di samping tas besar yang dia bawa. Satu persatu novel yang dia bawa mulai dikeluarkan dan dia memilih sebuah novel kesukaannya. Hari itu dia putuskan untuk membaca novel yang berjudul Rindu dari Terelie. Dia begitu menyukai novel itu dan tidak ada bosannya membaca berulang kali. Novel itu membawanya hanyut dalam suasana yang tidak terasa sudah hampir jam 8 malam. Diletakkannya kembali novel itu dan dia mencoba melihat keadaan di luar. Waktu dia keluarkan kepalanya keluar tenda, situasi di luar begitu hening sekali. Seolah-olah orang-orang memilih untuk masuk ke tenda masing-masing. Mungkin keesokan harinya atau paginya mereka akan bangun pagi dan mengibarkan bendera merah putih di puncak. Ya sudah, dia putuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Kira-kira rombongan Fahrul tiba jam berapa ya? Kini perasaannya mulai gelisah, karena sampai jam segitu kekasihnya dan para rombongan yang harusnya sudah sampai di puncak, dan malam itu belum nampak hadir. Dia mencoba untuk menenangkan diri malam itu. Di tengah kegelapan malam dan juga dinginnya puncak Cikuray, dia berdoa dengan harapan kekasihnya selalu dalam lindungan Allah SWT. Tiba-tiba di tengah doanya Mbak Gadis mendengar sayup-sayup ramai orang-orang dan di antara salah satu suara itu, dia pastikan kalau itu suara milik dari Mas Fahrul. Riang rasanya hati Mbak Gadis malam itu. Buru-buru dia merapikan diri dan keluar dari tenda. Walah, benar. Mas Fahrul tiba di puncak Gunung Cikuray bersama dengan 7 orang lainnya. Kemungkinan itu adalah orang-orang rombongan yang bareng dengan Mas Fahrul. Akhirnya sampai juga ya. Makasih ya, ucap Mbak Gadis seraya menghampiri Mas Fahrul sambil memeluk tubuh kekasihnya itu. Astagfirullah, tubuhmu dingin sekali, ucap spontan Mbak Gadis manakala memegang tubuh Mas Fahrul yang memeluknya. Mbak Gadis mulai menatap ke arah wajah dari Mas Fahrul. Dia kemudian pandangi wajah itu dalam-dalam, dan Mbak Gadis baru menyadari kalau wajah Mas Fahrul malam itu nampak pucat. Ya Allah, kamu teh kedinginan ya? Kejamnya, tak bikinin teh hangat dulu buat kata Mbak Gadis sambil lari ke arah tenda untuk mengambil termos dan teh juga gula yang dia bawa. Tidak sengaja Mbak Gadis melirik ke arah Mas Fahrul. Dia melihat kekasihnya sedang tersenyum ke arahnya. Salting sendiri rasanya Mbak Gadis malam itu saat melihat senyum dari Mas Fahrul yang benar-benar sangat manis. Teh hangat buatannya sudah siap. Buru-buru dia berikan kepada Mas Fahrul. Mas Fahrul tiba-tiba berkata seperti ini, "Neng, siapin teh hangat juga untuk teman-teman ya. Tanpa mereka mungkin tidak bisa malam ini menemuimu," katanya sambil tersenyum. Mbak Gadis diam sejenak berusaha menelaah perkataan Mas Fahrul. Ada benarnya juga. Logikanya waktu itu sudah malam, tapi para orang-orang itu masih mau melanjutkan perjalanannya ke puncak malam-malam. Biasanya orang-orang akan memilih ngecamp di pos 4 atau pos 5. Bisa juga gara-gara Mas Fahrul memohon. Berhubung tidak enak, makanya mereka bersedia menemani Mas Fahrul sampai puncak malam itu juga. Iya, tapi Neng teh masak air dulu ya, karena air panasnya tinggal sekedik, celutuk Mbak Gadis. Ya sudah, sini bantu Neng, respon Mas Fahrul dengan sangat manis. Malam itu, Mbak Gadis merasa menjadi wanita yang sangat-sangat beruntung. Tidak lama kemudian, air panasnya sudah siap.
Mbak Gadis mulai menyiapkan semuanya dan sekitar 10 menit semua teh panas untuk 7 orang teman dari Mas Fahrul siap. Kemudian mulai dibagikanlah satu persatu teh itu. Mbak Gadis membagikan teh itu sambil memandangi wajah mereka satu persatu. Ada 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Lalu Mbak Gadis melihat satu kejanggalan di antara orang-orang ini. Semuanya tidak memiliki cekungan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Mbak Gadis selalu menoleh ke arah Mas Fahrul dan ternyata Mas Fahrul pun sama. Mbak Gadis pun sangat bingung. Ini dia yang mimpi atau memang nyata apa yang dia lihat saat itu? Kalau mimpi kok benar-benar nyata? Pasti kalian sendiri sudah tahu kan tentang mitos tersebut. Jadi tidak perlu aku jelaskan di sini. Begitupun dengan Mbak Gadis. Dia tahu kalau mitos tentang orang-orang yang tidak memiliki cekungan seperti itu. Tapi dia mencoba berpikir positif, mungkin saat itu sedikit kabut. Jadi jarak pandangannya tidak jelas. Ya meskipun saat itu cuaca sedang tidak berkabut sama sekali. Namanya orang menenangkan diri itu ya seperti apa sih? Lambat laun Mbak Gadis mulai kemudian melupakan keanehan tersebut dan bercanda dengan orang-orang ini. Hingga membentuk lingkaran lalu di tengahnya ada api unggun yang sengaja mereka buat untuk menghangatkan badan. Setelah asik bernyanyi bersama, Mas Fahrul tiba-tiba duduk di depan Mbak Gadis. Ya, Mas Fahrul mulai melamar Mbak Gadis. Suara sorak-sorai orang-orang ini membuat keduanya malu-malu. Senang si hatinya Mbak Gadis pada malam itu. Dengan segala perasaan berbunga-bunga, dia menjawab iya lamaran kekasihnya itu. Malam itu berakhir dengan pelukan hangat dari Mas Fahrul. Mbak Gadis yang mengaku pada malam itu untuk pertama kalinya dia melihat Mas Fahrul meneteskan air matanya di depannya. Dia paham kalau air mata itu adalah air mata kebahagiaan Mas Fahrul karena mereka sebentar lagi akan menikah. Setelah acara lamaran itu selesai, Mas Fahrul langsung menyuruh Mbak Gadis untuk beristirahat di dalam tendanya. Karena tidak terasa sudah jam 11 malam lewat, hampir setengah 12. Mas Fahrul juga sepertinya akan menggelar tendanya bersama teman-teman yang lain dan lanjut beristirahat. Karena besok siang mereka akan turun, jadi butuh waktu istirahat yang cukup. Mas Fahrul juga melarang Mbak Gadis untuk membantu, karena takut wanitanya ini kurang waktu untuk istirahatnya. Oke aku masuk tenda dulu ya, ucap Mbak Gadis seraya masuk ke dalam tenda. Dia kegirangan sekali malam itu. Sampai-sampai sebelum memejamkan mata, dia melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Samar-samar dia melihat rombongan Mas Fahrul mulai menggelar tenda. Tapi Mbak Gadis sedikit penasaran, karena tidak ada satupun orang-orang rombongannya yang keluar tenda mendengar kebisingan mereka malam itu. Entah untuk sebatas menegur atau ikut berbaur. Secara kan ada pendaki yang baru sampai, tapi Mbak Gadis berpikir lagi. Mungkin mereka juga kelelahan makanya mager bangun dari tidurnya. Berhubung dia harus bangun pagi-pagi dan tidak sabar bertemu dengan Mas Fahrul, akhirnya Mbak Gadis pun tertidur malam itu sambil memeluk jari yang terdapat cincin lamaran dari Mas Fahrul. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk tendanya dari luar dan sampai dia kaget pagi itu. Dia kira itu adalah Mas Fahrul. Ternyata temannya Mas Dedi yang memberitahu dia untuk segera turun. Katanya Mbak Gadis harus bersiap-siap turun tanpa memberitahu ada apa. Terus Mbak Gadis melihat keluar tenda, ternyata tenda Mas Fahrul dan teman-temannya sudah tidak ada. Teh mau bikin kejutan apa lagi sih? Gerutu dari Mbak Gadis. Iya deh aku siap-siap dulu, ucapnya kepada teman Mas Dedi. Mbak Gadis langsung memasukkan kembali barang-barangnya dan dia keluar untuk kumur-kumur sambil merapikan kembali tendanya. Waktu dia keluar, banyak sekali mata yang memandang ke arahnya dengan tatapan sedih. Bingung dong Mbak Gadis pada kala itu. Setelah semuanya siap, Mbak Gadis langsung menghampiri teman dari Mas Dedi dan mereka akan bergegas turun ke bawah. Sebelum mereka turun, teman Mas Dedi ini berpesan, "Selama perjalanan, Neng jangan bicara apa-apa ya. Banyak yang lagi ngawasin kita." Mbak Gadis ya hanya manggut-manggut dan langsung melanjutkan perjalanannya. Dia melihat jam tangannya, ternyata masih jam 5:30 pagi. Dia mencoba berpikir positif lagi dan lagi.
Berharap tidak mendapatkan kabar-kabar yang kurang baik, dia terus berjalan menyusuri segala macam medan perjalanan itu. Padahal dia sendiri masih penasaran kemana perginya Mas Fahrul dan rombongannya. Mereka akhirnya tiba di pos 4. Melihat mereka ada satu rombongan yang ngecamp di sana. Mbak Gadis dan teman Mas Dedi ini menyapa anak-anak rombongan tersebut sambil terus melanjutkan perjalanannya turun ke bawah. Sejenak Mbak Gadis teringat dengan wajah salah satu di antara rombongan itu. Wajah yang tidak asing di matanya saat pertama kali naik kemarin pagi. Dalam hati Mbak Gadis, ya dia membatin. Lah, itu kan anak yang kemarin. Terus Mas Fahrul semalam naik sama rombongan yang mana ya? Lagi-lagi Mbak Gadis malas berdebat dengan logikanya dan memilih untuk lanjut jalan. Tubuh Mbak Gadis sebenarnya kelelahan, tapi dia paksa untuk tetap terus turun. Akan tetapi teman Mas Dedi ini paham semua kondisi dari Mbak Gadis, hingga sesekali mereka akan berhenti dan baru benar-benar berhenti ketika masuk ke pos 2. Mereka langsung memesan mie instan di salah satu warung yang sedang buka. Saat itu hari sudah sore. Sekitar jam 4 sore pas pada kala itu, Mbak Gadis dan teman Mas Dedi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 sebelum akhirnya tiba di rumah singgah. Dengan segenap tenaga yang tersisa, mereka berdua terus berjalan. Pas di jam 6:30 keduanya sampai di rumah singgah. Nah, semua orang saling tatap-tatapan melihat keduanya turun hanya berdua. Salah satu orang menghampiri Mbak Gadis dan mengajaknya berbicara. Dis, sebelumnya aku mau bilang kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat, karena kamu harus tahu Fahrul meninggal dunia kemarin pagi waktu perjalanan menuju Cikuray. Gara-gara bunga yang dia bawa jatuh, lalu tiba-tiba dia berhentiin motornya di tengah jalan besar. Dari arah depan ada mobil yang melaju kencang hingga tidak terkendali arahnya. Dan mobil itu langsung bergerak ke arah Fahrul dan menabraknya hingga terbanting jauh dari posisi awalnya. Polisi bilang kalau Fahrul meninggal seketika di tempat kejadian. Kemarin sebenarnya kita mau langsung kasih tahu, berhubung kabar itu nyampe ke kita malam dan cuaca semalam tidak mendukung kamu turun. Makanya Kang Tony baru antar kamu pagi ini untuk turun dari Cikuray. Dan kita baru bisa kasih tahu kamu sekarang. Maafin kita ya Dis. Jelas Akang yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Di situ Mbak Gadis tidak percaya. Bagaimana bisa seperti itu? Orang semalam dia habis lamaran sama Mas Fahrul di puncak kok. Berkelaklah Mbak Gadis di situ. Nggak mungkin Kang, nggak mungkin itu mah. Orang kita semalam baru lamaran kok. Ini bukti cincin lamarannya. Balas Mbak Gadis sambil menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Cincin itu, ya beneran cincin emas. Akang ini mengamati cincin yang dipakai oleh Mbak Gadis dengan seksama. Nggak mungkin Gadis, orang Fahrul kemarin pagi dinyatakan meninggal di tempat. Coba ya kamu bayangin, bagaimana bisa orang yang sudah meninggal paginya terus malamnya naik ke gunung pakai lamar kamu segala. Mimpi kamu Gadis, kata Akang ini sambil sedikit kesal. Akang teh gelo pisan ya. Orang jelas-jelas ini cincin lamaran aku, Kang. Gerutu dari Mbak Gadis. Oke, kalau emang semalam Fahrul ngelamar kamu, terus sekarang Fahrulnya mana? Ya udah tuh sok sini biar si Fahrulnya ngomong sama saya. Masa iya keluarga Fahrul bohong gitu sama Akang? Saut si Akang sambil memegang pundak Mbak Gadis. Itu dia Kang. Tadi pas Kang Tony bangunin aku lihat Ak Fahrul dan rombongannya udah gak ada. Tenda mereka juga gak ada, Ak. Aku kira Ak Fahrul dan rombongannya turun duluan subuh-subuh, kata Mbak Gadis sambil menunduk dan raut wajahnya mulai terlihat sedih. Rombongan? Tanya Kang Tony. Mbak Gadis hanya menjawab dengan anggukan. Pantes. Pas tadi Kang Junet kabarin saya lewat basecamp bilang hati-hati karena ada rombongan halus naik ke atas malam itu. Makanya juga tadi pagi saya bilang ke kamu kan, selama turun jangan ngomong apa-apa, karena banyak banget orang-orang, yaitu orang-orang halus lagi memandangin kita. Sosoknya ada 4 cewek dan 3 cowok kan rombongan yang kamu temui semalam? Kang Tony kembali bertanya.
Lagi-lagi Mbak gadis hanya merespon dengan anggukan. Semuanya nampak diam dan suasana rumah singgah hening. Semalam itu di pos 5 agak kabut, makanya rombongan setelah kamu itu sampai ngecamp di pos 4 karena cuaca yang tidak mendukung dan sudah malam. Pasti tadi pas turun kamu ketemu mereka kan? Ujar Kang Junid. Kita harus cari ganti satu orang supaya mereka tidak ganjil. Awalnya kita nunggu Fahrul, tapi ternyata Kang Junid tidak kuasa menahan tangisnya dan mulai berhenti berbicara. Mbak gadis di situ masih bingung seorang diri. Dia berinisiatif menyalakan ponselnya. Di pikiran Mbak gadis saat itu berpikir kalau teman-teman Mas Fahrul ini yang sekedar ngeprank. Tapi kok ya kejam sekali ngepranknya. Baru juga HP Mbak gadis bisa menyala, tiba-tiba udah banyak sekali pesan WA masuk. Banyak sekali panggilan telepon dari keluarganya dan keluarga Mas Fahrul. Tidak lama ada telepon baru masuk dan ternyata itu adalah abangnya. Mbak gadis buru-buru mengangkat telepon. Suara abangnya dari balik telepon berkata, "Gadis udah turun ya? Abang jemput ya. Terus abang antar gadis ke makam Fahrul. Fahrul baru dimakamin tadi sore. Gadis tunggu abang di tempat kemarin gadis turun. Ini abang udah setengah jalan." Tiba-tiba syoklah Mbak gadis. Tubuhnya lemas dan dia tidak tahu harus mau ngomong apa. Saking lemasnya HP yang dia genggam sampai jatuh dan dia langsung menangis histeris. Dia tidak percaya kalau ternyata Mas Fahrul benar-benar sudah meninggal dunia. Banyak sekali pertanyaan yang bertumpuk di pikirannya. Salah satunya tentang siapa yang melamarnya semalam. Salah satu teman Mas Fahrul berkata, "Sepertinya Fahrul sudah meninggal dengan damai karena tugasnya melamar kamu sudah kesampaian. Dia sudah tidak punya beban. Cincin itu sudah melingkar di jari manismu. Fahrul sekarang sudah tenang dan bahagia. Aku tahu bagaimana perjuangannya untuk mencari biaya buat beli cincin itu. Sampai kemudian memilih bentuk dan ukuran yang pas buat kamu. Syukur semuanya sempurna dan juga pas. Fahrul adalah laki-laki terhebat yang pernah aku kenal. Saking pinginnya melamar kamu di puncak, dia rela lembur 1 minggu berturut-turut biar bisa dapat cuti. Dan perjuangan Fahrul tidak sia-sia. Aku harap kamu jaga baik-baik cincin pemberian Fahrul itu ya, Dis." Makin menjadi-jadi tangis Mbak gadis. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Menyalahkan diri sendiri juga percuma. Harusnya aku tidak biarkan Fahrul berangkat sendiri hari itu. Kata-kata itu selalu melintas di pikiran Mbak gadis, seolah menyalahkan sikap egonya, menyalahkan atas apa yang sudah dia perbuat. Mas Fahrul laki-laki hebat yang dia punya selain bapak dan abangnya. Laki-laki yang tidak pernah merespon amarah ketika dia sedang marah. Laki-laki yang tidak boleh bosan mengucap kata maaf meski bukan salahnya. Laki-laki yang selalu ada di saat Mbak gadis butuh seorang di sampingnya. Laki-laki yang selalu support dia 24 jam nonstop. Laki-laki yang rela menahan rasa lelahnya demi Mbak gadis yang bahagia. Laki-laki yang kehebatannya sampai tidak bisa Mbak gadis gambarkan lagi, saking banyaknya sekali. Tapi kini dia sudah tenang di alam sana. Dia meninggal setelah menuntaskan tanggung jawabnya dan janjinya untuk melamar Mbak gadis. Malam itu arwahnya sudah benar-benar puas dengan memeluk dan juga melihat Mbak gadis bahagia. Benar-benar di luar logika kalau dia pikir secara normal. Tapi itulah yang terjadi, wallahu alam. Terus rombongan yang dia temui, mereka itu siapa? Konon katanya rombongan itu adalah para penunggu di Gunung Cikuray. Tapi lagi-lagi ya wallahu alam. Akang-akang ini bersyukur kalau Mbak gadis tetap dalam keadaan baik-baik saja setelah bertemu dengan rombongan yang dia temui semalam. Anggap saja rombongan semalam itu adalah orang-orang yang mengantar Fahrul untuk melamar kamu. Ucap Kang Teddy, yaitu nama yang disamarkan ya teman-teman. Mbak gadis di situ cuma bengong dan matanya sembab. Air matanya sudah sampai seperti habis dan tidak bisa keluar lagi. Mbak gadis hanya berharap abangnya cepat sampai. Dan benar, kurang lebih 30 menitan abangnya pun tiba. Dia langsung berlari ke pelukan abangnya. Abangnya berpamitan kepada teman-teman Fahrul dan kemudian mobil kembali melaju.
Mereka berdua berjalan untuk menemui Mas Fahrul di tempat peristirahatan yang terakhir. Mungkin saat itu abangnya tahu kalau kondisi dia tidak baik-baik saja, makanya abangnya tidak banyak bertanya selama mereka di jalan. Paling hanya tanya mau makan apa. Jangankan untuk makan, selera pun rasanya tidak ada. Perjalanan saat itu sedikit agak lama. 2 jam lamanya mereka sampai di depan pemakaman umum di sekitar rumah Mas Fahrul. Matanya langsung menangkap sebuah kuburan yang terkesan masih baru. Karena jaraknya dari pintu masuk tidak terlalu jauh, Mbak Gadis langsung berlari ke arah kuburan itu dan dia kembali menangis sejadi-jadinya. Dia menangis di atas pusara orang yang berjuang mati-matian untuk dia sampai di akhir hayatnya. Terus matanya teralihkan ke sebuah bunga yang bentuknya sudah tidak beraturan. Bunga itu sudah dipenuhi dengan darah. Bunga itu yang kemarin pagi dibeli Fahrul dan niatnya mau dikasihkan ke kamu, Dis. Tapi Allah berkehendak lain. Mamanya Fahrul sengaja taruh bunga itu di situ supaya kalau kamu berkunjung ke makamnya Fahrul, kamu bisa melihat bunga itu. Bunga yang belum sempat Fahrul kasih ke kamu, ucap abangnya Mbak Gadis. Mendengar hal itu, tangis Mbak Gadis kembali pecah. Dia raih bunga itu dan langsung dipeluknya. Fahrul, maafin Neng ya. Fahrul yang tenang di sana. Cincin sama bunganya akan Neng simpan. Makasih ya, bunganya sangat cantik. Cincinnya juga bagus dan juga pas. Neng seneng, Neng juga sayang sama Aa. Makasih sudah buktikan semuanya ke Neng. Neng gak akan pernah lupain Aa. Nanti Neng sering-sering main kesini ya, buat kasih bunga yang cantik-cantik buat Aa. Sekarang Neng mau pamit ke rumah Mama, yaitu orang tua dari Mas Fahrul. Pasti Mama juga sama sedihnya kayak Neng. Insya Allah Neng akan jaga Mama, Aa sama Abah, yaitu orang tua Mas Fahrul yang sudah meninggal juga. Jaga Mama sama Neng dari sana ya. Neng akan selalu kirim doa buat Aa dan juga Abah. Neng izin bawa pulang bunga ini ya, kata Mbak Gadis sambil berlinang air mata. Setelah dari makam Mas Fahrul, dia langsung menuju ke rumah Mas Fahrul sambil membawa pulang sisa bunga yang menjadi saksi perjalanan terakhir Mas Fahrul. Setibanya di rumah Mas Fahrul, Mbak Gadis kembali menangis memeluk mamanya Mas Fahrul. Dan Mbak Gadis kembali izin kerja lalu stay di rumah Mas Fahrul sampai 7 harinya. Sampai detik ini Mbak Gadis mengaku masih belum menemukan sosok laki-laki yang mampu menggantikan posisi Mas Fahrul di hidupnya. Sekedar melepas rindu dan berbagi cerita, bunga bersejarah itu sampai sekarang masih terpajang, yaitu terpajang manis di dalam kamarnya Mbak Gadis. Dia letakkan di dalam sebuah bingkai kaca dan dia tempel di dinding dekat kasurnya. Sebenarnya mau kita sertakan, tapi kita tidak sampai hati dan sekaligus menghormati almarhum ataupun Mbak Gadis sendiri. Masih berat rasanya Mbak Gadis menerima semua yang sudah terjadi, tapi apa daya, Allah sudah berkehendak lain. Ada sepenggal kalimat yang terdapat di bawah bingkai bunga itu, dan kalimatnya seperti ini. Yang tenang di sana ya Fahrul, sampai kapanpun aku tidak akan lupa dengan semua perjuanganmu. Terima kasih untuk semuanya. Kedatangan Mas Fahrul malam itu merupakan lamaran sekaligus anniversary mereka yang ke-6 tahun. Terus kemarin bulan Agustus adalah anniversary mereka yang ke-10 tahun. Cuma sayangnya kini mereka harus merayakan dari alam yang berbeda. Sumpah ini cerita tidak ada seram-seramnya, justru malah mengundang tangisan. Aku benar-benar tidak menyangka cerita seperti ini. Dan aku percaya kamu kuat selalu Mbak Gadis. Meski saat VC kemarin kita menangis bersama dan itu benar-benar menyedihkan. Sekali lagi makasih ya Mbak Gadis, karena kita sudah diperbolehkan untuk mengangkat cerita ini masuk ke tweet kita dan juga di video kali ini. Makasih juga untuk Kang Junet yang sudah memperkenalkan aku sama Mbak Gadis. Semoga menjadi pembelajaran untuk semua orang agar selalu menyayangi dan mengasihi pasangannya yang benar-benar tulus dan juga sayang. Semoga sebelum menyalahkan pasangan atas masalah yang terjadi, kita bisa lebih dulu introspeksi, barangkali kitanya juga ada yang salah.
Aku benar-benar terbuka sekali mata hatiku setelah dapat cerita ini dari Mbak Gadis. Tidak ada penyesalan yang datang di awal, karena semua penyesalan itu datangnya pasti selalu di akhir. Kalau di awal itu bukan penyesalan, melainkan pendaftaran. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, pastinya kalian tidak akan ketinggalan video selanjutnya dari channel ini dan terus mendapatkan notifikasinya. Sekian, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.